Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasrin. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Saya akan membahas modul 1.1 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ketika mendengar nama Ki Hajar Dewantara, pastinya pikiran kita langsung tertuju pada istilah Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madio Membangun Karso, dan Tut Uri Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo artinya di depan memberikan teladan. Ing Madio Membangun Karso artinya di tengah memberikan semangat. Dan Tut Uri Handayani artinya di belakang memberikan dorongan. Saya harus mengakui bahwa ada banyak anggapan yang saya yakini sebelum mempelajari modul ini. Antara lain adalah: yang pertama, memandang anak-anak sebagai gelas dan kertas kosong. Yang kedua, memandang semua anak itu sama. Yang ketiga, saya adalah penguasa kelas. Yang keempat, fokus saya adalah mengajar. Memandang anak-anak sebagai gelas dan kertas kosong. Saya seorang guru matematika. Matematika termasuk salah satu dalam pelajaran yang sulit bagi siswa. Atas dasar ini, saya meyakini bahwa siswa pasti susah atau sulit untuk memahami pelajaran matematika. Akibatnya, saya sering memperlakukan siswa sebagai gelas kosong, dan saya perlu mengisinya dengan pengetahuan yang saya miliki dan menjadikan diri sebagai satu-satunya sumber belajar. Bila gelas itu sudah penuh dengan pengetahuan, maka itu akan dianggap sebagai sebuah keberhasilan. Yang kedua, memandang semua anak itu sama. Yang saya maksudkan adalah semua anak harus diperlakukan sama dalam pembelajaran, yang mana saya harus menyeragamkan metode pembelajaran tanpa mempertimbangkan minat dan potensi masing-masing anak. Di sisi lain, dengan menyeragamkan metode pembelajaran, maka saya tidak perlu disibukkan dengan pengelolaan pembelajaran di dalam kelas. Yang ketiga, saya adalah penguasa kelas. Saat melaksanakan pembelajaran, saya menganggap bahwa siswa harus mengikuti aturan saya dalam pembelajaran. Saya punya kewenangan sepenuh untuk mengatur kelas menurut apa yang saya anggap baik. Jika ada yang melanggar aturan yang saya buat dalam pembelajaran, maka saya berhak memberi hukuman. Terakhir, yang keempat, fokus saya adalah mengajar. Saya lebih berfokus menyelesaikan materi dan ketuntasan anak-anak pada KKM, serta pada aspek kognitif siswa semata. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam modul 1.1 Pendidikan Guru Penggerak, anggapan saya tentang keempat hal di atas yang saya yakini selama ini adalah sebuah kekeliruan besar. Anggapan pertama, bahwa yang memandang anak-anak sebagai gelas dan kertas kosong bertolak belakang dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan pandangan tersebut, maka secara tidak langsung menganggap anak sebagai objek dan saya selaku guru sebagai subjek. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita, kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, manusia dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Dengan demikian, maka saya selaku pendidik hanya bisa mengarahkan tumbuh kembangnya kodrat tersebut. Selanjutnya, saya memandang semua anak itu sama. Anggapan ini tentu keliru dan tidak sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, setiap anak itu istimewa adanya. Mereka punya keunikan dan karakteristik tersendiri sebagai individu. Saya sebagai guru seharusnya memberi tuntutan pada anak-anak menurut minat dan potensi masing-masing. Hal ini sejalan dengan analogi dari Ki Hajar Dewantara, bahwa seorang petani tak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya tumbuh sebagai jagung. Anggapan keliru saya yang berikutnya adalah menjadikan diri saya adalah sebagai penguasa kelas. Hal ini tentu kontras dengan pandangan Ki Hajar Dewantara yang harus berhamba pada anak. Berhamba pada anak berarti menaruh rasa hormat dan siap melayani kebutuhan anak dalam pembelajaran.
Implikasi dari berhamba pada anak adalah pembelajaran yang guru lakukan haruslah berpusat pada siswa. Pembelajaran yang berpusat pada siswa berarti bahwa pembelajaran harus menempatkan siswa sebagai pusat dari proses belajar mengajar, sehingga akan mengembangkan minat, motivasi, dan kemampuan individu menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif, serta bertanggung jawab pada proses belajarnya sendiri. Anggapan keliru saya yang terakhir adalah fokus saya adalah mengajar. Memang benar bahwa tugas guru adalah mengajar, namun menurut Ki Hajar Dewantara itu belum lengkap. Selain itu, mengajar hanya tertuju pada pencapaian nilai atau grade, sedangkan mendidik lebih diarahkan pada pengembangan nilai atau value pada anak. Setelah memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara dan menyadari kekeliruan saya bertekad untuk memulai melakukan perubahan pada pembelajaran yang akan saya lakukan ke depannya. Saya akan memberi ruang dan kebebasan pada anak-anak didik saya untuk menggali potensi mereka menurut kodratnya masing-masing. Selain itu, pembelajaran yang selama ini menjadikan saya sebagai subjek akan saya benahi menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Sebelum saya akhiri, saya akan membacakan sebuah pantun. Ke Pulau Karimun naik sampan, hendak membeli beras dan lada. Pendidikan kita harus ditingkatkan agar murid akan berjaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.